Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Hania Putri Permana dengan NIM 2405842. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan praktikum mengenai kemagnetan. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai percobaan pertama. Nah, di percobaan pertama ini kita memiliki rumusan masalah, yaitu bagaimana arah gaya magnet yang dihasilkan oleh dua magnet batang yang disusun secara seri atau kutub senama dan kutub berlawanan mempengaruhi arah garis gaya magnet yang terbentuk di sekitarnya. Nah, di percobaan pertama ini terdapat dua hipotesis. Yang pertama, jika dua magnet batang disusun secara seri dengan kutub senama berdekatan, maka arah garis gaya magnet akan membentuk pola yang menunjukkan tolakan antara kedua kutub. Dan hipotesis yang kedua yaitu jika dua magnet batang disusun secara seri dengan kutub berlawanan berdekatan, maka arah garis gaya magnet akan membentuk pola yang menunjukkan tarikan antara kedua kutub. Berikut adalah tujuan percobaan pertama, yaitu untuk mempelajari dan membuktikan secara eksperimen bagaimana arah gaya magnet yang dihasilkan oleh dua magnet batang yang disusun secara seri atau kutub senama dan kutub berlawanan mempengaruhi arah garis gaya magnet yang terbentuk di sekitarnya. Berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan pertama, yaitu serbuk besi, magnet 2 buah, kertas, dan yang terakhir adalah kartu, namun opsional. Nah, berikut adalah prosedur percobaan yang pertama, yaitu awal-awal kita siapkan alat dan bahan. Selanjutnya, tuangkan serbuk besi pada kertas. Lalu, ratakan serbuk besi yang ada pada kertas menggunakan kartu. Kemudian, tempelkan satu, lalu dua magnet secara bertahap pada bagian bawah kertas dengan kutub yang bervariasi. Nah, untuk yang satu magnet, posisi magnet ini disejajarkan dengan kertas atau horizontal. Dan untuk percobaan yang menggunakan dua magnet ini, posisi dua kutub utara menempel pada kertas, dua kutub selatan menempel pada kertas, dua kutub yang berbeda menempel pada kertas. Nah, berikut adalah gambar percobaan pertama. Nah, untuk kutub yang berbeda, yaitu plus dan minus, menunjukkan pola pada serbuknya. Nah, untuk kutub yang senama atau yang sama, yaitu kutub plus dan kutub minus dan minus, ini menunjukkan tolakan pada serbuknya. Nah, kesimpulan pada percobaan pertama ini yaitu yang pertama, percobaan ini menunjukkan bahwa magnet memiliki arah dan kekuatan yang bervariasi. Garis-garis gaya magnet membentuk pola lengkungan mencerminkan interaksi antara kutub magnet. Dan yang kedua, pada tengah magnet, garis gaya magnet saling berpotongan dan meniadakan satu sama lain, sehingga gaya magnetnya menjadi lemah atau bahkan tidak ada. Berikut ke percobaan yang kedua. Nah, untuk percobaan yang kedua ini kita memiliki dua rumusan masalah. Yang pertama pada kawat lurus. Nah, bagaimana arah dan kekuatan medan magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik, serta bagaimana pengaruh perubahan arah arus terhadap medan magnet tersebut. Dan yang kedua yaitu pada kumparan atau kawat melingkar. Bagaimana arah dan kekuatan medan magnet di sekitar kumparan berarus listrik dan bagaimana pengaruh perubahan arah arus dan jumlah lilitan terhadap medan magnet tersebut. Nah, berikut adalah hipotesis yang ada pada percobaan 2. Yang pertama, pada kawat lurus. Medan magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik membentuk lingkaran konsentris dengan arah yang ditentukan oleh kaidah tangan kanan. Membalik arah arus akan membalik arah medan magnet. Yang kedua, yaitu pada kumparan atau kawat melingkar. Nah, medan magnet di sekitar kumparan berarus listrik akan lebih kuat dibandingkan kawat lurus dengan arus yang sama. Membalik arah arus dan akan membalikkan arah medan magnet. Meningkatkan jumlah lilitan akan meningkatkan kekuatan medan magnet. Tujuan dari percobaan yang kedua ini, yang pertama pada kawat lurus, membuktikan keberadaan dan menentukan arah medan magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik, serta mengamati pengaruh perubahan arah arus terhadap arah medan magnet. Yang kedua, pada kumparan atau kawat melingkar, yaitu membandingkan kekuatan dan arah medan magnet yang dihasilkan oleh kawat lurus dan kumparan berarus listrik, serta mengamati pengaruh perubahan arah arus dan jumlah lilitan terhadap kekuatan dan arah medan magnet. Nah,
Berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan pada percobaan 2 ini. Yang pertama, kawat lurus. Yang kedua, kawat melingkar. Yang ketiga, kabel penghubung. Yang keempat, power supply. Yang kelima, hambatan geser. Yang keenam, kompas. Dan yang terakhir adalah ampere meter. Berikut adalah prosedur percobaan 2 pada kawat lurus. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, susun rangkaian seperti pada gambar di samping. Yang ketiga, simpan kompas di bawah kawat. Yang keempat, variasikan arus listrik atau I dengan jarak kompas dengan kawat konstan atau sama, yaitu jaraknya 0,012 meter. Yang kelima, setelah itu amati perubahan simpangan setiap arus yang diubah. Yang keenam, sajikan data tersebut ke dalam bentuk tabel. Berikut adalah prosedur percobaan 2 pada kawat lurus. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, susun rangkaian seperti pada gambar di samping. Yang ketiga, simpan kompas di bawah kawat. Yang keempat, variasikan jarak kompas dengan kawat dan arus listrik konstan atau sama, yaitu 2 ampere. Yang kelima, setelah itu amati perubahan simpangan setiap jarak kompas dengan kawat yang diubah. Dan yang terakhir, sajikan data tersebut ke dalam bentuk tabel. Nah, berikut adalah prosedur percobaan 2 pada kawat melingkar. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, susun rangkaian seperti pada gambar di samping. Yang ketiga, simpan kompas di bawah kawat melingkar. Yang keempat, variasikan arus listrik dimulai dari 0,2 ampere sampai dengan 0,7 ampere atau 5 kali percobaan. Setiap pengulangan percobaan naikkan arus sebesar 0,1 ampere. Setelah itu, amati perubahan simpangan setiap arus listrik yang diubah. Dan yang terakhir, sajikan data tersebut ke dalam bentuk tabel. Nah, berikut adalah data percobaan 2, yaitu pada kawat lurus. Dan berikutnya ada pada kawat melingkar. Nah, kesimpulan dari percobaan 2 ini, yang pertama, semakin besar arus listrik pada kawat lurus, maka semakin besar simpangannya. Yang kedua, semakin jauh jarak kompas dengan kawat lurus, maka semakin kecil simpangannya. Yang ketiga, semakin besar arus listrik pada kawat melingkar, maka semakin besar simpangannya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.